Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Hari ini kita berada di kebun pinang. Hari ini kita akan coba melihat pursari antara pinang dengan sawit. Inilah kebun pinang kita yang ada video saya yang pertama. Ya, inilah. Sekarang kita akan berpindah ke kebun di antara pinang dan sawit. Ini dia. Ini pinang kita masih sama umurnya dengan yang di atas, sekitar 4 tahun. Tapi udah ada yang berbunga nih. Udah ada 2 pokok yang berbunga. Ya, ini berbunga nih. Itu juga. Tapi ini perkembangannya agak lama ya. Karena di atasnya dinaungi daun sawit. Nah, bercampur. Jadi batang yang kena daun itu agak kecil ya. Agak kecil. Nah, ini sawit tetangga, bukan sawit kita ya. Ya. Ini karena batasnya masih jauh. Cuma tetangga agak dekat sedikit nanam dari batas. Ini batasnya ada sini. Ini batasnya ada sini nih, sekitar 1 meter ya dari pohonnya kalau lurus ke sana. Jadi daripada percuma, jadi kita tanam pinggirnya pinang. Ya, mudah-mudahan pinangnya ini bagus ini. Kalau dia ada tinggi besok dia akan bagus buah. Saya yakin itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berada di jembatan ya. Atau mungkin akrab dibilang bak koper ya. Ini jarak tanam sawit kita ini 10-10. Jadi kita dapat nanamnya di titik tengahnya, titiknya dapat kita nanam 2 ya. 2 pokok. Seperti ini. Ini kalau dilihat dari pinangnya, ya kita lihat ya. Kayaknya sehat ini. Daun sawitnya cuma mengenai sedikit aja ya. Sedikit. Tak banyak. Saya yakin ini besok akan bagus ini. Kita lanjut lagi. Ini pohonnya juga subur nih. Pohonnya subur, besar. Besar. Ini juga lumayan bagus nih. Ini udah mulai berbunga ya. Udah berbunga. Udah mulai berbunga. Kelihatannya bagus juga. Cuma ini kemarin karena agak longgar. Ini pohon sawitnya ini kemarin mati. Udah besar dia mati. Matinya busuk di tengah-tengah batang ya. Jadi kita sisip. Makanya di sini agak longgar ya, terang. Nah, di sana juga ada pohon pinang itu. Nah, kita masih lanjut. Nah, yang ini juga udah mulai berbunga tuh. Udah mengeluarkan pelepah bunga. Ini kelihatannya juga bagus nih. Kita perhatikan daun sawitnya cuma mengenai sedikit ya. Karena dia posisinya di mata tengah ya, mata tengah. Kita dapat 2 sebenarnya, ini 1. Ini agak rapat karena sawit yang ini condong kena angin kemarin. Makanya dia merapat. Ya. Ini kurasa bagus juga ini. Gak ada halangan. Ini dia apanya? Udah nampak calon bunganya. Calon buah.
Ini cat merah sama kayak kemarin ya, untuk menjaga monyet supaya monyetnya silau dan enggak dipanjati. Nah, ini kelihatannya banyak pohon pinangnya. Karena kemarin itu ada sawitnya yang mati pucuk. Waktu itu harga sawitnya sekitar 600. Jadi kita udah nggak berpikir nanam sawit. Jadi kita sisip agak pinang. Ada 2 pohon ini. Yang pohon pertamanya memang nggak ditanam. Karena kemarin rencananya ada buah-buahan ya, kayak mangga. Kita tanam mangga kemarin. Kita berprinsip kalau kita ke kebun ada yang dimakan lah gitu maksudnya. Tapi nyatanya mangganya nggak mau berbuah, nggak sama dengan prediksi kita. Ya akhirnya kita tebang, kita gantikan pakai pinang. Ya kita masih jalan-jalan lagi. Kita juga punya sumur ya, karena airnya nggak begitu jauh. Sumur ini gunanya untuk penyemprotan ya, kalau lagi kita nyemprot rumput. Jadi kita nggak susah ngambil air tempat lain, jadi kita ngambil di sumur. Ya, ini juga ada drum itu tempat nyemprot untuk nyemprot rumput. Ya kita coba jalan lagi. Ini ada juga pinang nih. Kita perhatikan daun sawitnya, cuma mengenai pinangnya sedikit ya. Dan ada satu lagi yang kecil itu kemarin mati, jadi kita sisip. Ini ada juga pinang ya. Ini kayaknya daunnya banyak mengenai pinang nih. Ini karena menanamnya kemarin terlalu jauh ya dari kawannya. Jadi kena ya, banyak ya. Jadi kalau untuk kayak gini pinangnya terpaksa tinggi baru dia bagus nih, karena dia masih terlindung. Kalau sawitnya sih, kalau sama pinang nggak begitu terganggu ya, karena daun pinang ini nggak begitu banyak. Seperti ada yang di sana juga kayak gitu juga, nggak begitu mengganggu, karena jarak tanamnya pun ideal ya, sama-sama hidup lah kayaknya. Oke lah, kita lanjut lagi. Sama ya kayak gini ya, 5 juga ya. Bagus, sehat nih. Ini umurnya sekitar 2,5 tahun tuh, 2 tahun 5 bulan atau hampir 3 tahun lah. Karena kemarin bibitnya nggak sama dengan sana, karena kita cara nanamnya dapat bibitnya sedikit kita tanam. Karena beli sekali banyak itu ya tahu sendirilah, keuangan kita nggak, ya boleh katakan waktu itu nggak ada lah. Jadi berapa dapat bibit kita tanam. Makanya ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada juga yang mati. Salah satu caranya biar pinangnya nggak mati kalau di lahan banjir, karena ini lahan banjir, harus dikasih bumbunan ya seperti ini. Nah ini bumbunan nih ya, kita dekatkan sedikit. Nah, ini bumbunan, beda nih tingginya dengan tanah yang lain, nih beda dengan sana, beda. Ini sekitar lebarnya sekitar 1 meter lah ya, 1 meter, tingginya sekitar 30-an ini. Ini kalau airnya banjir yang dia cepat dulu kering. Kalau dia tergenang, nanti airnya panas, kena matahari, dia busuk, berarti dia mati. Makanya kemarin waktu nanamnya ada kesalahan ya, banyak mati. Karena pas airnya kering, dia yang terakhir keringnya, jadi mati. Jadi untuk menanam pinang di lahan banjir harus dikasih bumbunan kayak gini. Ketika air itu surut, hilang, maka dia yang duluan timbul. Jadi kalau seandainya airnya panas kena matahari, dia nggak kena. Nah, jadi makanya dia hidup nih. Nah, ini beda nih tanamnya dengan yang sana. Dia agak masih kecil ini, karena dia mati kemarin. Tapi kelihatannya subur kan. Nggak ada halangan kayak yang sama sawit nih.
Ya sawit ini kena juga daunnya sedikit ya, tapi itu besok kan sistemnya sawit ini putaran, berkeputaran ya. Kadang dahan ini yang kena, dahan satu lagi, dahan yang ini enggak. Besok lama-lama dahan yang sebelah sana nanti kena, dia enggak gitu dia. Rasa nggak ada masalah di antara pinang dengan sawit. Beda dengan kayu ya, kalau kayu nggak yakin ya. Tapi kalau pinang dengan sawit ini kayak sejenis, mereka kayaknya berteman. Oke, kita lanjut. Yang ini ada lagi yang berbunga nih, masih rendah ya. Bunganya dari tanah paling 1,5 meter atau 1,70 meter lah. Ini beda ya dengan lokasinya sana. Maksudnya lokasinya sama, cuma sawitnya ini lebih tinggi. Lebih tinggi karena duluan tanamnya ini. Lahan sawitnya lebih duluan tanam dari pinang. Beda. Tapi kelihatannya juga bagus nih. Kayak gitu. Nanti kita coba jalan lagi ke sana. Ini masih sawitnya jarak tanamnya 10-10. Ya, ini coba kita lihat buah sawitnya. Saya rasa buah sawitnya tidak begitu mengganggu ya. Enggak, lumayan nih, lumayan. Belum ada penurunan hasil. Masih sama, masih normal. Ya, kita jalan lagi. Ini ada juga nih yang udah berbunga nih. Ini udah berbunga nih. Biasanya kalau udah berbunga ya nggak lama lagi kita panen. Jadi kita bisa panen dua ya. Satu kita panen pinang, satu lagi panen sawit. Kita perhatiin buahnya sana. Karena dia agak tinggi ya. Nah, masih lumayan buahnya. Belum ada penurunannya. Sama juga kayak gini ya. Ini juga masih lumayan buahnya. Masih standar lah buahnya. Dah, kita masih lanjut. Ya, ini pohon pinangnya. Ini sawit yang di sampingnya. Buah masih standar. Belum ada pengurangan. Ya, ini kebun yang ini sama sih kebun yang tadi. Cuma sawitnya ini enggak tinggi kayak tadi, rendah. Karena kita nanam pinang sama juga kayak nanam sawit. Kita nggak dapat bibit sekaligus banyak. Jadi berapa yang dapat gitu kita tanam. Begitulah prinsipnya. Kita lihat ini. Soal buah sawitnya bolehlah kita lihat. Kita coba besarkan sedikit. Masih normal buahnya. Cuma kemarin sebelah bawah dia ada dipanen ya. Kebetulan ini kemarin masaknya panen kemarin tuh ada 4 janjang, sekitar 4 atau 5 janjang lah ini kemarin keliling. Ditinggal buah atasnya. Ya, kita masih lanjut lagi. Ini lagi pinang kita nih. Ini kayaknya subur juga nih. Iya, kita lihat tetangganya sawit sana. Nah, buahnya kita besaran sedikit. Udah ada yang masak. Kita masih jalan-jalan lagi. Yang ini lumayan juga nih subur pinangnya. Sama kayak sawitnya. Kita perhatiin buahnya. Masih lumayan. Ya. Kita masih lanjut lagi. Kita udah sampai di sawit yang jarak tanamnya 9x9. Jadi kalau jarak sawitnya 9x9, kita cuma bisa nanam satu pohon.
nggak bisa 2, karena 2 terlalu dekat. Kita perhatikan 9 kali 9 daunnya hampir semuanya numpuk di tengah, beda dengan 10 kali 10. Nah tadi ini 9 kita cuma bisa menanam satu pohon, tapi kalau 89 ya saya nggak yakin juga kalau mau ditanam. Minimal ya 10-10 lah, atau 99 ini kita dapat satu pokok. Inilah dia satu pokok ya, kita lihat kan lumayan, tidak begitu mengganggu kalau 9 kali 9. Oke, kita masih lanjut. Ini juga masih lahan 9 kali 9 nih. Kalau bagian sebelah sini kebun kita 9 kali 9, jadi kita dapat satu pokok. Ini memang bibitnya agak lama ya, agak baru nih, belum, nggak sama umurnya sana. Sama kayak saya bilang tadi, kita berapa dapat bibit segitu kita tanam. Coba kita lihat dulu buahnya, buah sawit. Kita coba besarkan. Kayaknya belum ada gangguan ya, masih normal. Ini dia buah sawitnya. Ini buahnya kalau masak 30 atau 40 kilo ini. Yang ini. Ya tetangganya ya inilah pinang. Pinang yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Iya masih sama ya. Pinangnya cuma dapat satu. Kalau jarak tanam sawitnya 99. Kita lihat buah sawitnya masih normal. Karena yang ini juga masaknya kemarin banyak nih. Jadi tinggal buah atas ini. Mungkin seminggu lagi kita panen nih. Ya, sekarang kita berada di sawit yang jarak tanamnya 9-10. 9-10 kita masih nakal juga ya. Kita tanam juga ada 2 di titik tengah. Ya, titik segi 5-nya ya, ada 2 pokok. Ya, coba kita perhatikan buah sawitnya. Nah, ini baru keluar ini pohon yang ini. Ini kurasa 40 atau 50 besok kalau udah masak dapat ini. Memang pohon yang ini lain ya. Rendah ini. Baru sekitar 2 meter lah ya. Ya kalau kita loncat ya masih dapat buahnya nih. Kita masih jalan-jalan lagi. Nah inilah di sawit 9-10 kita masih dapat 2 pohon pinang di titik tengahnya. Kita lihat buah yang ini. Ini ya nggak sama dengan sana ya, agak lebih kecil buahnya memang. Tapi ini 25 kilo satu janjang nih dapat nih. Ini baru berbuah nih, udah mau tua nih. Mungkin 1 bulan lagi panen ini. Masak, karena kemarin dia habis masa bunga. Kita lanjut lagi ke sebelahnya. Nah, ini udah masak nih. Kemarin udah dipanen bawahnya. Tinggal buah atas nih. Tapi di atasnya masih ada juga yang masih muda itu. Nah, kayak gini lah keadaan kebun kita. Ini sebenarnya udah mulai semak nih. Besok kita akan racun. Kita biasa menggunakan racun karena ini lahannya lahan banjir ya. Kalau nggak diracun nanti tanahnya nggak kering-kering ini.
Ini agak lumayan juga buahnya nih, bentar. Ya seminggu, ya, mungkin 2 minggu lah ya, karena ini dia duluan merah, dia baru masak di dalamnya. Beda dia, buahnya lumayan. 35 besok dapat. Oke lah, demikianlah video kita kali ini. Kita jalan-jalan sore pada hari ini, lihat kebun kita. Oke, jangan lupa semangat terus berusaha. Salam petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.